Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noviana Ramadanti dari jurusan Akuntansi Syariah semester 5 kelas C. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang laporan keuangan sektor publik. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Haulah Nakhwatun Nisa, MSI. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan yang penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan ini menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi dari laporan keuangan sektor publik. Menurut Mardiasmo, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan sebagai pemberi jaminan bagi pengguna laporan keuangan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Itu laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, memonitor kerja dan evaluasi manajemen serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang, serta memberikan informasi pendukung terkait otorisasi penggunaan dana. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Yaitu laporan keuangan digunakan untuk menentukan suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan masyarakat. Memberikan kesempatan untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dan yang keenam, sumber fakta dan gambaran, yaitu memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Selanjutnya di sini ada pemakai laporan keuangan sektor publik. Drebin et al. Dan Mardiasmo mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan berdasarkan keterkaitan dan kebutuhan antar pemakai laporan keuangan tersebut, yaitu yang pertama pembayar pajak, kedua pemberi dana bantuan, yang ketiga investor, yang keempat pengguna jasa, yang kelima karyawan atau pegawai, yang keenam pemasok, yang ketujuh dewan legislatif, yang kedelapan manajemen, yang kesembilan pemilih, dan yang kesepuluh badan pengawas. Selanjutnya yaitu perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama mengenai laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik berfokus pada finansial dan politik, pertanggungjawabannya kepada parlemen dan masyarakat luas, berfokus pada bagian organisasi, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan, laporan diperiksa oleh BPK, dan dasar pencatatan menggunakan cash accounting. Sedangkan laporan keuangan sektor swasta
yaitu berfokus pada finansial, pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditur, berfokus pada organisasi secara keseluruhan, aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi. Laporan diperiksa oleh auditor independen dan dasar pencatatannya menggunakan accrual accounting. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak laporan keuangan yang buruk. Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara lain, yang pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik. Yang kedua, investor tidak berani menanamkan modalnya lagi. Yang ketiga, para donatur akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. Yang keempat, mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang kelima, tidak dapat untuk menilai kinerja dan tidak dapat diaudit. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua neraca, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat catatan atas laporan keuangan. Sekian video kali ini, apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.